Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Ustaz. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasul ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran perdana kita buka dulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa sebelum belajar, Allahumma Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, pembelajaran kita insyaallah kita akan memakai kitab namanya Kitab Al-Arabiyyatu Baina Yadaik. Ya, sebelumnya saya sampaikan kitab yang akan kita pakai itu adalah kitab Durusul Lughah. Tetapi setelah saya timbang-timbang, maka akan lebih cocok kita itu memakai kitab Al-Arabiyyatu Baina Yadaik. Baik, saya bagikan kitabnya. Oke, ada kelihatan Pak ya? Ya, kelihatan Tat. Oke. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran dalam kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik ini, sebetulnya di dalam bahasa Arab itu, dalam kosakata dan kemudian di dalam penulisan kata-kata, pengungkapan dan semuanya itu punya buku-buku khusus, ya, buku-buku tersendiri. Ya, yang kita ini sekarang kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik ini lebih banyak fokusnya kepada percakapan. Ya. Nah, ada juga buku bahasa Arab itu fokusnya hanya kepada kaidah-kaidah saja. Artinya kaidah-kaidah di dalam bahasa Arab. Misalkan bagaimana cara menuliskan, mengungkapkan kata-kata untuk laki-laki. Bagaimana caranya memberikan isyarat untuk seorang perempuan. Bagaimana pula isyarat untuk anak laki-laki. 2 orang laki-laki. 3 orang laki-laki. Dan dalam jumlah yang banyak. Itu semuanya punya kriteria-kriteria tersendiri bagaimana cara penulisannya. Dan ini dikaji di dalam kitab atau buku yang fokus hanya membahas masalah kaidah-kaidah saja. Ya, kaidah itu artinya ya aturan-aturan di dalam penulisan bahasa Arab. Nah, sementara kita ini sekarang hanya fokus kepada cara kita memulai percakapan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sesama kita, ya, sesama orang Indonesia bisa, atau sesama orang Arab juga bisa. Baik, sebelum itu lagi, apa namanya, di dalam bahasa Arab ada istilah-istilah yang nantinya akan kita dapati. Dan istilah ini satu persatu akan kita perkenalkan. Dan kita tidak akan memakai istilah-istilah yang rumit. Dan kita berusaha sebisa mungkin istilah-istilah itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, misalnya kalau dalam istilah bahasa Arab itu ada namanya mubtada, ada khobar, ada maf'ul, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih, ada mudhaf, ada mudhafun ilaih, ada na'at, ada man'ut, dan semua istilah-istilah itu nanti kita akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebisanya. Jika tidak ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia, ya kita berusaha tampilkan apa adanya. Baik.
kita masuk kepada pembelajaran yang pertama. Ya, pembelajaran yang pertama ini ya, al-wahdatul ula. Ya, al-wahdatul ula ini adalah pembelajaran yang pertama. Ya, al-wahdatul ula artinya adalah pembelajaran yang pertama. Ya, Bapak ingat-ingat itu tulisannya al-wahdatul ula. Ula itu artinya pertama. Nanti kita akan bertemu pula dengan namanya al-awwal. Ada ula, ada awal. Nah, nanti kita akan jelaskan perbedaan awal dengan ula. Ula itu, ya itu sekarang itu bolehlah kita jelaskan, ula itu untuk arahnya feminim. Untuk yang perempuan. Nah, perempuan maksudnya di sini bukan berarti ini jenis kelaminnya perempuan, tidak. Tetapi di dalam bahasa Arab itu ada kata-kata yang mana kata-kata itu dimaknai feminim. Bukan berarti jenis kelamin manusia, Pak ya, tetapi ini jenis kelamin kata. Nah, ini jenis kata juga punya jenis kelamin. Ada jenis kelaminnya kata-kata itu dia perempuan, ada jenis kelaminnya kata-kata itu laki-laki. Kalau untuk kata di dalam bahasa Arab yang jenis kelaminnya perempuan atau feminim, maka sering kita temukan dalam bentuk katanya memakai ta marbutoh di terakhirnya. Nah, di atas ada ta marbutoh kan, Pak? Al-wahdah. Oke. Ada ta marbutoh di belakangnya. Nah, kemudian al-ula. Nah, kebetulan al-ula ini dia mengikut kepada kata yang sebelumnya. Di al-wahdatul ula. Dia al-ula ini ngikut kepada kata yang sebelumnya, yang asalnya adalah al-awwal, tetapi karena dia ngikut kepada kata yang sebelumnya, maka dia menjadi al-ula. Nah, kenapa tidak ada ta marbutohnya? Nah, kenapa al-ula tidak ada ta marbutohnya? Harusnya kan al-ulah, gitu ya. Nah, ini yang tanda yang kedua untuk kata yang maknanya perempuan. Kata yang jenis kelaminnya perempuan itu, ini tanda yang keduanya. Tanda yang pertamanya adalah ta marbutoh di belakangnya. Tanda yang keduanya itu ada iya. Iya yang tidak bertitik. Kelihatan kan Pak, ada iya tidak bertitik? Ya, kelihatan. La ini seperti sebenarnya Pak, al-ula itu iya tulisannya seperti ya, tetapi sebetulnya dia alif. Kita ulangi, tulisannya seperti ya, tetapi sebetulnya dia itu adalah alif. Oke Pak ya? Oke, kita singkirkan itu dulu. Jadi al-wahdatul ula artinya pembelajaran yang pertama atau bab yang pertama. Oke, kita dapati dalam bahasa Arab itu ada dua jenis kelamin. Jenis kelaminnya adalah laki-laki, ada jenis kelaminnya adalah perempuan. Cara kita mengenal salah satu contoh kata di dalam bahasa Arab yang jenis kelaminnya perempuan, kita dapati di akhir katanya ada ta marbutoh. Dan ciri yang kedua ada seperti ya yang bacaannya adalah alif. Jadi alif itu artinya ula, bukan ulai ya Pak ya, bukan ulai bacanya, karena walaupun ya, tetapi bacanya bentuknya seperti ya, tapi bacanya bukan ya di situ, tapi al-ula, bukan al-ulai atau al-uli, salah juga. Jadi yang betulnya adalah al-wahdatul ula, pembelajaran yang pertama. Oke, lanjut. Kemudian at-tahiyyatu wat ta'aruf. Apa arti at-tahiyyah? Kita sering di dalam bahasa salat kita sering baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Nah, at-tahiyyah itu artinya penghormatan. Ya, at-tahiyyah itu artinya penghormatan. Kemudian wat ta'aruf artinya adalah perkenalan.
Nah, di bab yang pertama ini kita dibimbing untuk saling menghormati atau saling mengucapkan penghormatan dan saling berta'aruf atau saling berkenalan. Di ta'aruf kita pernah dengar tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf itu artinya gini tulisannya, artinya saling berkenalan. Jadi dalam bahasa Arab itu atau dalam percakapan bahasa Arab, yang pertama-tama itu adalah bagaimana kita memperkenalkan diri. Nah, itu memulainya itu yang sangat susah. Memulai untuk memperkenalkan diri itu yang susah. Jadi bagaimana kita memperkenalkan diri kita kepada seseorang. Dan bagaimana pula orang lain memulai memperkenalkan diri dan kita menjawabnya. Oke, kita mulai dulu yang pertama. Oke. Kelihatan Pak tulisannya? Kurang jelas? Ya, oke Pak, sekarang Pak. Sekarang jelas ya? Baik. Oke, sekarang oke Pak. Zoom-nya agak dikecilin Ustadz biar kelihatan semua. Udah ini. Udah dapat Pak. Oke, baik. Ustadz, Ya, kita dapat PDF-nya juga, Ustadz. iya nanti kita bagikan. Masalahnya PDF-nya kita belum punya grup Telegram. Jadi kalau kita udah punya grup Telegram, kita bagikan nanti di Telegramnya. Karena memang ini PDF-nya size-nya agak besar. Nah. Size-nya sampai 100-an MB, jadi tidak dapat dikirim di WA. Insya Allah nanti kita kirimkan, kita bikinkan grup Telegramnya. Dan semua kajian-kajian kita ini, pertemuan kita ini di-share nanti rekamannya di grup Telegram. Dan Bapak yang tidak dapat hadir bisa menyimak rekaman di Telegram kita insya Allah. Ya, insya Allah. Baik. Pertama adalah al-hiwarul awwalu. Nah, al-hiwarul awwalu artinya ini, kelihatan tadi kita menemukan al-wahdatul ula. Ya kan Pak? Ya. Ya, al-wahdatul ula itu untuk yang kata-katanya yang maknanya adalah feminim atau untuk jenis kelaminnya perempuan. Nah, yang ini al-hiwarul awwal. Al-hiwarul awwalu itu adalah kata-kata yang jenis kelaminnya laki-laki. Bukan kita lepaskan dulu pikiran kita jenis kelamin itu orang. Nah, jangan Bapak pikir jenis kelamin itu orang, jangan. Tapi kita posisikan jenis kelamin kata. Nah, oke. Al-hiwar itu jenis kelaminnya adalah laki-laki. Al-awwalu juga laki-laki. Jadi al-hiwarul awwalu. Artinya adalah percakapan pertama. Percakapan yang pertama. Al-hiwar artinya adalah percakapan. Al-awwalu artinya pertama. Itu kita lihat ada gambar. Gambar apa tuh, Pak? Mata. Setelah itu gambar? Kaset. Masih ingat, Pak ya? Itu gambar kaset. Sekarang nggak ada lagi ya. Di mana-mana nggak ada lagi menggunakan kaset seperti ini. Ya, artinya apa di sini? Mata itu artinya unzur. Unzur itu lihat. Jadi unzur lihat, wastami'. Nah, wastami' itu dengar. Jadi kalau kita pakai mata itu artinya kita ya melihat gitu kan. Kalau kita menggunakan kaset artinya kita mendengar. Kan kita kaset nggak pernah bisa lihat. Kita cuma bisa dengar. Jadi kita disuruh di sini lihat dan dengar. Uzur wastami'. Kemudian a'id dan ulangi. Nah, ini perintahnya a'id. A'id itu ulangi atau ikuti juga bisa. Oke, kita di sini mendapatkan dua sosok yang saling tanya jawab. Yang pertama namanya Khalid, yang kedua namanya Khalil. Oke, Bapak, coba Bapak ulangi Khalid. Khalid. Oke, penekanannya di huruf yang ada tanda panjang, Pak ya. Penekanannya di huruf yang ada tanda panjang. Khalid. Oke. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Oke, kita ulangi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa artinya, Pak? Semoga Semoga Allah memberkahi. Assalamualaikum. Assalam itu Keselamatan artinya bagimu. keselamatan. keselamatan. Alaikum. Asal katanya alaikum itu adalah ala tambah kum. Oke, kita tuliskan. Ala plus kum menjadi alaikum. Oke, kelihatan kan, Pak? Ala tambah kum menjadi alaikum. Ala itu artinya atas, kum itu artinya kamu. Jadi assalamualaikum. Kum itu kamunya itu maksudnya kamu di sini adalah kamu dalam jumlah yang banyak sebetulnya. Ya kan, Pak? Kamu itu artinya dalam jumlah yang banyak. Kenapa jumlah yang banyak? Kalau kita mengarahkan keselamatan itu kepada satu orang saja, maka sebenarnya idealnya itu adalah assalamu alaika. Idealnya gitu. Jadi ala tambah ka. Ya, gitu ya Pak ya. Jadi assalamu alaika. Idealnya seperti itu. Tetapi kita diajarkan di dalam Islam itu mengucapkan salam itu sebaiknya mengucapkan kepada banyak. Ya. Jadi dalam bahasa Arab ada ungkapan-ungkapan sebaiknya kita ucapkan dalam bentuk, kita arahkan dalam bentuk banyak orang. Jadi kita nggak mengatakan assalamualaikum, tapi kita sebaiknya mengucapkan assalamualaikum. Jadi apa hikmahnya, kenapa harus pakai kum? Kan kita di sini ditunjuknya kepada satu orang saja. Jadi ada ka, ada kum. Ka itu untuk satu orang, kum itu untuk banyak orang. Hikmahnya adalah kita mengucapkan salam itu tidak hanya kepada satu orang saja, karena sejatinya dalam satu orang itu ada makhluk-makhluk lain yang mendampinginya. Siapa itu makhluk-makhluk lain yang mendampingi kita? Jin, Ada malaikat, ada jin, ada segala macam yang mendampingi kita. Jadi ada malaikat, rakib dan atid, ada jin juga. Sehingga ketika kita mengucapkan assalamualaikum, maka sama saja kita mengucapkan kum itu kepada lebih dari satu makhluk. Yaitu kita dan kemudian pendamping kita rakib dan atid dan juga ada jin di situ. Nah, itu hikmahnya. Mengucapkan salam itu sebaiknya kita ucapkan dalam bentuk jamak, dalam bentuk banyak orang atau banyak makhluk. Baik. Kemudian jawabnya gimana? Khalil. Coba Bapak kan Khalil. Baik. Khalil. Jadi penekanannya di kata yang ada tanda panjang. Nah, yang tanda panjang itu ya Pak ya, Khalil. Ada ya sukun di situ, Khalil. Nah, di atas kha-nya yang panjang. Kalau yang di bawah la-nya yang panjang. Khalid, Khalil. Jadi jangan Bapak salah-salah mengucapkan penekanannya. Penekanannya harus di huruf yang ada tanda mat. Nah, kalau yang pertama adalah Khalid, kemudian ada assalam, assalamualaikum, kemudian Khalil sebagai orang kedua yang ditanya, dijawab Waalaikumsalam. Nah, gitu penekanannya. Waalaikumsalam. Nah, ini saya sengaja agak lebay sedikit supaya Bapak bisa membedakan
Kalau Bapak dengar orang Arab nggak seperti itu. Dia biasa aja, waalaikumsalam. Gitu aja. Tapi saya sengaja lebay sekarang itu supaya Bapak bisa membedakan mana penekanan-penekanan yang tepat. Oke. Bapak ulangi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam. Kalau kita dalam bahasa Indonesia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Nah, boleh juga kita ucapkan waalaikumsalam, boleh juga kita tambahkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bukan waalaikumsalam Pak ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita kan sering waalaikumsalam. Nah, tetapi idealnya kita bacakan waalaikumsalam. Karena sin itu termasuk huruf syamsiah namanya. Huruf syamsiah itu nanti kita jelaskan bagaimana kok bisa ada tasydid di situ. Insyaallah nanti kita jelaskan. Tapi tetap sekarang kita baca aja dulu waalaikumsalam. Baik. Khalid. Nah, ini orang yang pertama tadi yang tanya yang mengucapkan assalamualaikum. Kemudian diucapkan ismi Khalid. Nah, apa dia ucapkan kepada si Khalil? Saya. Nah, ismi itu artinya adalah ismu tambah ya. Ya, ismu tambah ya. Ismu plus ya. Artinya adalah ya, ismu tambah ya sama dengan ismi. Nah, kalau ismi itu kalau kita kenapa perlu ditambah ya? Kenapa ada ya di situ? Ya di situ penambahan fungsinya adalah untuk menyatakan atau mengungkapkan sebuah kepemilikan. Nah, kepemilikan. Misalkan kalau masjid apa dalam bahasa Arabnya, Pak? Al-masjid. Ya, masjid. Nah, masjid dalam bahasa Indonesia, masjid juga dalam bahasa Arab. Tetapi kalau kita mengucapkan milik, ini masjid. Ya, betul itu masjid. Kemudian kita mengucapkan masjid saya. Maka kita tambahkan masjidi. Nah. Masjid tambah ya karena kepemilikan maka menjadi masjidi. Oke Pak. Kemudian ada juga dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab rumah. Bait. Bait. Ya. Bait plus ya, maka menjadi Baiti. Bait tambah ya menjadi baiti. Jadi kalau Bapak ingin mengatakan ini rumah saya, baiti. Ini masjid saya, masjidi. Atau kalau kita Bapak mengatakan sayyarah. Apa arti sayyarah, Pak? Mobil. Masya Allah. Masya Allah. Sudah pada tahu nih bahasa Arabnya satu-satu nih. Sayyarah apa ya, maka menjadi Sayyarati. Sayyarati. Jadi sayyarah tambah ya menjadi sayyarati. Nah, saya sengaja tidak tuliskan ta-nya itu dalam bentuk ta marbutah setelah karena memang ta marbutah itu posisinya dia selalu di akhir saja. Kalau ada huruf sesudah ta marbutah maka dirubah kepada ta asli. Ta aslinya kayak gimana? Ya, kayak gitu. Jadi bukan ta marbutah lagi, karena ta marbutah itu selalu di akhir dia. Kalau dia udah
nggak di akhir lagi, artinya dia sebelum akhir ya, maka ta-nya kembali kepada ta biasa. Jadi ta marbutoh dengan ta biasa itu beda posisinya. Ta biasa itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, tapi ta marbutoh itu hanya bisa di akhir saja. Jadi kalau ada dalam Al-Quran, Bapak lihat, itu tidak akan Bapak temukan ta marbutoh itu di akhir. Di sebelum akhir. Di tengah-tengah atau di awal nggak pernah. Jadi ta marbutoh hanya akan ditemukan di akhir kata saja. Baik, jadi itu untuk kepemilikan Pak ya. Sayyarati, mobil saya. Baiti, rumah saya. Kemudian masjidi, masjid saya. Nah, kalau di sini ismi, asal katanya adalah ismu tambah ya. Ismun tambah ya. Ismun tambah ya, maka artinya di sini nama saya. Jadi nama saya Khalid. Kemudian mas muka. Nah, mas muka ini juga kepemilikan. Tetapi kepemilikannya adalah untuk kamu. Jadi kalau kita mengatakan masjid saya, itu masjid kamu. Nah, ini masjid saya, itu masjid kamu. Maka kita tambahkan K di belakangnya dan kita kasih harokat mimnya itu, harokat itu artinya baris, di atasnya itu U. Ya Pak ya, U, mas muka. Kalau yang sebelumnya ismi, bukan ismui ya, tapi ismi. Nah, kalau kita misalnya mengatakan kepemilikannya itu adalah kamu, maka mas muka. Sama tadi kita bahas assalamu alaika tadi Pak ya, assalamu alaika. Selamatan atasmu. K-nya itu adalah kamu. Jadi mas muka, maka dijawablah oleh si Khalil, ismi Khalil. Ismi Khalil. Ismi Khalil. Oke, kita ulangi sama-sama Pak. Ismi Khalid. Mas muka. Ismi Khalil. Semoga Oke. Ismi Khalil. ismi Ismi Khalil. Oke. Baik. Kemudian bertanyalah si Khalid kembali. Kaifa haluka? Nah, kaifa haluka? Kaifa artinya bagaimana? Bagaimana? Nah, kalau bahasa Inggrisnya apa, Pak? Bagaimana? How are you? How are you ya? Kaifa haluka? Hal itu artinya kondisi, keadaan, suasana gitu ya. K-nya itu artinya kembali dari kata kamu tadi. Kaifa haluka? Maka juga kepemilikan di sini. Jadi keadaan kamunya gimana? Keadaan yang kamunya gimana? Kalau misalnya kalau keadaan saya gimana mengucapkannya, Pak? Keadaan saya. Kaifa hali. Kaifa? Hali. Hali ya. Kalau kita bertanya dengan kondisi kita, kaifa hali ya gitu ya. Tapi kan harusnya nggak ada kata-kata hali ya, kaifa hali, karena kita kan tahu dengan kondisi kesehatan kita kan. Kenapa bertanya lagi pada diri kita sendiri? Gitu. Jadi kaifa hali, jadi kita bertanya keadaan seseorang itu kaifa haluka. Kalau kita banyak gimana, Pak? Orangnya banyak. Kaifa halukum. Kaifa halukum. Nah, gitu ya. Kaifa halukum. Baik. Kemudian dijawab oleh Khalil bi khairin walhamdulillahi. Bi khairin walhamdulillahi. Itu jawabnya Pak ya, bi khair. Bukan khair saja, tapi bi khair. Bi khair artinya dalam kondisi baik. Dalam kondisi baik dan walhamdulillah. Dan segala puji bagi Allah. Gitu ya. Wa kaifa haluka anta. Boleh di sini kita nambahkan anta. Nah, anta itu untuk kata ganti orang, kata ganti orang untuk kamu artinya ya, kamu. Kaifa haluka anta. Jadi kalau kan kamunya dua di sini Ustaz ya. Wa kaifa haluka anta. Dan bagaimana kondisi kamu gitu ya? Ada yang bisa menjelaskan? Wa kaifa haluka. Nah, K itu hanya bisa
digunakan untuk kepemilikan saja. Ka. Jadi misalnya sayyaratuka. Misalnya sayyaratuka, kaifa haluka, misalnya tadi kan masmuka. Nah, jadi ka itu biasanya dia nyambung. Dia tersambung dengan kata lain. Haluka tersambung kan Pak? Ismuka tersambung. Kemudian apa lagi ya? Tadi baituka ya. Baituka itu juga tulisannya tersambung itu. Baitu dengan ka itu nyambung. Nggak ada yang memisahkan. Nah, jadi gitu. Nah, kalau anta itu terpisah. Nah, kaifa haluka anta. Jadi nggak boleh kita mengatakan kaifa halu anta. Nggak bisa. Kaifa halu anta nggak bisa. Tapi bolehnya mengatakan kaifa haluka anta. Nah, baru bisa mengatakan kaifa haluka anta. Jadi penekanan di sini anta itu artinya di sini adalah penekanan. Kalau kaifa haluka anta. Nah, bagaimana kondisi kamu? Kamu sendiri bagaimana gitu ya. Jadi bagaimana kondisi kamu? Kamu sendiri gimana gitu ya. Jadi Khalid menjawab bi khairin walhamdulillahi. Sama juga dengan jawabannya si Khalil. Oke, kita tes Pak ya. Saya minta Pak Abu Aldi, saya sebagai Khalid, Pak Abu Aldi sebagai Khalil. Saya sengaja rubah Khalid itu nama saya sendiri, dan Pak Abu Aldi nama Bapak sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya Pak ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ismi Khairunal. Masmuka? Ana Abu Aldi. Nah, jawabnya Ismi Pak ya. Ismi Abu Aldi. Jawabnya ngarang itu Pak Atau Ustaz. juga boleh. Boleh kita mengatakan Ana juga boleh Pak ya. Kalau dalam prakteknya dalam sehari-hari itu boleh aja. Saya Abu Aldi boleh aja. Ana itu kan saya artinya. Tapi boleh juga kita mengatakan nama saya. Jadi Ismi Abu Aldi. Jadi Ismi Khalid atau Ismi Khairunal. Masmuka? Ismi Abu Aldi. Ismi Abu Aldi. Baik. Oke. Kaifa haluka? Bi khair. Alhamdulillah. Ya. Terus? Kaifa halak anta? Wa kaifa? Wa kaifa halak anta? Haluka anta. Itu ada Wa kaifa haluka anta? Nah, bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Pak Hasanuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Khairunal. Masmuka? Ismi Ahsanuddin. Kaifa haluka? Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Pak Iwan terakhir nih, Pak Iwan Aryadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khairunal. Masmuka? Ismi Iwan. Kaifa haluk? Bi khairi walhamdulillah. Terus? Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Oke. Baik, Bapak bisa dipahami ya? Insyaallah. Oke. Ini percakapan yang kedua. Ya, percakapan pertama ada selesai, kita masuk percakapan yang kedua. Nah, percakapan yang kedua itu bacaannya al-hiwarus tsani. Oke, Bapak ulangi. Al-hiwarus tsani. Artinya adalah percakapan yang kedua. Oke. Unzur wastami' wa'id. Unzur wastami' wa'id. Lihatlah dan dengarlah dan ulangi. Nah, unzur artinya lihatlah, wastami' dengarlah, wa'id dan ulangi. Oke.
Ini percakapan untuk perempuan ya, Pak ya. Nah, jadi di sini ada dibedakan dalam bahasa Arab itu ada dibedakan percakapan untuk laki-laki, ada percakapan untuk perempuan. Nah, kalau di kita sama aja. Kalau kita bertanya, kamu gimana kabarnya? Boleh kita nanyanya kayak gini tuh kepada laki-laki, boleh juga kepada perempuan. Nah, tapi kalau untuk dalam bahasa Arab itu ada perbedaan. Nah, gimana perbedaannya? Mari kita cek. Nama yang pertama itu ada khaulah. Nah, ini nama perempuan, Pak ya. Jadi kalau Bapak nanti ada mau ngasih anak, jangan namanya khaulah. Nah, karena namanya itu nama perempuan. Kemudian juga namanya Khadijah. Nah, itu juga nama perempuan. Oke, khaulah. Assalamualaikum. Mas bisa ulangi, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi khaulah. Masmuki? Ismi Ismi Khadijah. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Sebentar, Pak. Aduh. Sebentar, Pak. Baik. Ismi khaulah. Masmuki? Ismi Masmuki. Ismi Khadijah. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Anti. Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di sini apa perbedaannya, Pak? Nah, ki-nya itu perbedaannya. Jadi kalau untuk yang laki-laki K, untuk yang perempuan adalah ki. Untuk yang laki-laki adalah K, untuk perempuan adalah ki. Baik, kita di sini kayaknya tidak lama-lama di sini, kita lanjutkan kepada percakapan yang berikutnya. Al-hiwarus salis. Nah, yang tadi adalah yang kedua, al-hiwarus sani. Yang sekarang ini al-hiwarus salis. Atau al-hiwarus salisu. Nah, boleh juga al-hiwarus salis atau al-hiwarus salisu. Oke, artinya adalah ketiga. Muhammad dan Syarif. Nah, jadi tidak hanya Syarif gitu ya, tapi Syarif. Nah, dalam bahasa Arab itu Syarif. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Min aina anta? Min aina anta? Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Hal anta Pakistaniyu? Hal anta Pakistaniyu? Naam, ana Pakistaniyu. Wa ma jinsiyatuka anta? Naam. Ana Pakistaniyu. Ma jinsiyatuka anta? Naam, ana Pakistaniyu. Wa ma jinsiyatuka anta? Naam. Ana Pakistaniyu. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyu. Ana min Turkiya. Ana Turkiyu. Ana min Turkiya. Nah, ana min Turkiya, bukan Kia, salah tadi saya ucapkan. Ana min Turkiya.
Amin. Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa Sahlan. sahlan. Oke, ada yang baru di sini? Min. Apa lagi? Aina. Aina. Kemudian Aina. Ya. ada yang baru lagi? Hal. Hal. Terus? Wama. Wama. Terus apa lagi? Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Baik. Ada beberapa kata-kata yang baru di sini. Nah, kalau min aina anta, min itu artinya dari, aina artinya mana. Dari mana? Anta artinya kamu. Dari mana kamu? Saya, jawabnya adalah saya, ana itu saya, min dari Pakistan. Nah, ini Pakistan itu nama negara. Jadi kok Pakistan dalam bahasa Indonesia kan Pakistan ya, pakai P. Tapi kok dalam bahasa Arab pakai B. Nah, seperti itulah dalam bahasa Arab konversi pengubahan P ke dalam bahasa Arab itu menjadi B. Nah, P itu menjadi B. Nah, jadi misalnya apa ya? Papa gitu. Kalau kita kan lafalnya dalam bahasa Indonesia papa ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab baba. Baba. Apalagi ya contoh lain. Pepsi. Apa namanya, Pak? Pepsi. Pepsi. Oh, ya Pepsi. Ya dalam bahasa Inggrisnya kan Pepsi. Ternyata diubah ke dalam bahasa Arab menjadi Pepsi. Nah, itu banyak contoh Barking lain. jadi barking. Jeep. Nah, jadi Pakistan nama negara, saya dari Pakistan. Kemudian hal itu artinya kita bertanya lagi. Tadi apa pertanyaan yang lain, Pak? Kata-kata pertanyaan yang sebelum ini? Ma. Aina anta. Min Aina, ya, Aina. Kemudian apa lagi sebelumnya? Min. Kaifa. Kaifa. Kaifa kan, kaifa. Kemudian apa lagi? Kaifa. Ma. Mas muka. Apa namamu? Ya kan, Pak? Ya. Nah, dalam dalam pengucapan kita kalau bertanya tentang nama seseorang, maka kita bukan bertanya dengan siapa namamu kalau dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab kita bertanya bukan siapa namamu, tetapi kita bertanya apa namamu. Nah, gitu ya Pak dalam bahasa Arab. Jadi beda bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kita bertanya siapa nama kamu, tetapi dalam bahasa Arab apa nama kamu. Jadi apa nama kamu itu kita pakai ma. Ma ismuka atau mas muka. Ya, itu poin-poinnya. Ya, kemudian lagi pertanyaan, dalam kata-kata pertanyaan yang berikutnya kaifa. Kaifa haluk. Ya, kaifa. Kaifa itu artinya bagaimana. Kemudian ada lagi aina. Aina itu artinya mana. Atau min aina, dari mana. Jadi aina dengan min aina itu adalah pertanyaan. Aina, mana. Min aina, dari mana. Oke, lanjut. Kemudian ada hal. Nah, hal itu artinya apakah. Ya, sama juga dengan ma tadi. Tapi kalau ma itu kita bertanya karena kita memang seutuhnya tidak tahu. Nah, misalnya, ini apa? Oh, ini mobil. Misalnya, kita nggak tahu itu apa kan sebelumnya. Kemudian kita bertanya lagi, ini apa? Oh, ini apel. Nah, kita memang nggak tahu sebelumnya itu apel. Kemudian, kalau hal, maka kita bertanya seolah-olah kita seakan-akan sudah semi tahu. Artinya agak-agak tahu gitu. Karena dia tadi kan nanya, dari mana kamu? Saya dari Pakistan. Nah, pasti kita ada punya anggapan, minimal sebuah dugaan, kamu dari Pakistan ya, kamu orang dari Pakistan, kamu orang Pakistan. Nah, kita bertanya, apakah kamu orang Pakistan? Jadi seolah kita ada sedikit tanda-tanda dalam pikiran kita, oh ini dia orang Pakistan. Jadi kan karena memang nggak selamanya dia dari Pakistan, ternyata dia orang India. Dia dari Indonesia, ternyata dia orang Malaysia.
dia dari Emirat, ternyata dia orang India. Nah, jadi macam-macam. Jadi hal anta Pakistaniyu. Nah, di hal anta Pakistaniyu itu apakah kamu orang Pakistan? Jadi gitu nanyanya. Di apakah kamu orang Pakistan? Jadi dari Pakistan dengan orang Pakistan itu beda, Pak ya. Kamu orang mana? Saya orang Emirat. Kamu dari mana? Saya dari misalnya dari Saudi, gitu ya. Jadi beda-beda. Bisa saja dia udah lama tinggal di Emirat, misalnya kan. Dia udah lama tinggal di Emirat. Tetapi jenis negaranya bukan orang Emirat. Jadi dia orang Saudi, ya. Jadi kalau hal anta min aina anta, saya dari Emirat. Kamu dari mana? Saya dari Emirat. Apakah kamu orang Emirat? Tidak, saya orang Saudi. Gitu. Bisa dipahami, Pak ya? Insyaallah. Oke, baik. Kemudian dijawab oleh Syarif. Naam. Naam itu artinya, Pak? Iya. Betul. Ya. Wah. Betul. Ini bisa betul, bisa iya. Kebalikan dari naam, Pak? La. La. Di naam La. adalah la. Naam la. Nah, kalau kita sering dengar kalau orang Arab la. La ya, sedikit ditekankan di akhirnya la. Nah, sebenarnya la saja. Naam. Dan kemudian kalau kita menidakkan la atau la. Ana kalau naam saya betul. Ana Pakistaniyu. Saya orang Pakistan. Wa ma jinsiyatuka anta? Wa ma jinsiyah. Asal katanya jinsiyah tambah ka. Nah, jinsiyah tambah ka. Jinsiyah pakai ta marbutoh, Pak ya. Jadi asalnya jinsiyatuka itu dia pakai ta marbutoh. Ta marbutoh di belakangnya. Jinsiyah tambah Artinya apa itu, Ustaz? artikan nanti jinsiyatuka tambah menjadi jinsiyatuka. Artinya kewarganegaraan. Jinsiyah. Di apa dan apa kewarganegaraan kamu? Ka, anta juga boleh. Kalau kita bertanya wa ma jinsiyatuka saja itu sudah cukup. Sudah benar sebenarnya. Betul. Tapi ditambahkan anta itu untuk penekanan. Wa ma jinsiyatuka anta. Dijawab oleh Muhammad, ana Turkiyun. Atau ana Turkiyu juga boleh, ana Turkiyun juga boleh. Ana Turkiyun, ana min Turkiya. Saya orang Turki dan saya dari Turki. Oke. Kemudian Syarif dijawab oleh ahlan wa sahlan. Nah, ahlan wa sahlan ini cuma ungkapan dalam bahasa Arab. Ahlan wa sahlan itu ya selamat datang. Seperti itu. Ahlan wa sahlan. Ucapan selamat datang kepada seseorang. Boleh juga kita mengatakan marhaban atau ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Nah, kalau Muhammad misalnya pengen jawab, maka dijawab nanti ahlan bik. Ahlan bik. Ahlan bik. Ya. Ahlan bik. Ahlan bika. Ya, ka itu kembali juga kepada kamu. Bika, ahlan bik. Jadi ahlan wa sahlan, ahlan bik. Oke. Kita tes satu persatu. Pak Ahmad Solihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Indonesia, Pak. Ana min Indonesia. Oke, nanti tulisannya kayak gimana? Indonesia. Kayak gini ya tulisannya ya. Indonesia. Indonesia. Nah, kelihatan, Pak? Iya. Tunggu dulu. Indonesia. Oke. Saya dari
Ana min Indonesia. Kemudian bisa ucapkan hal anta Indonesi. Oke. Pak Ahmad Surehat. Oh ya. Naam, ana Indonesi. Ah, Wa ma jinsiyutuka anta? wa ma jinsia. Wa ma jinsiyatuka anta? Ah, ana Indonesi Aidon. Ada tambahan lagi kosakata ana Indonesi Aidon. Aidon itu saja kayak gini, Pak. Aidon. Pakai o, don. Aidon. Ana Indonesi atau ana Indonesiyu Aidon. Ana min Indonesia. Jadi kalau kita mengucapkan kewarganegaraannya, ya di sini gini Pak, gimana ya? Kalau kewarganegaraan itu jenis aslinya dari mana? Jadi jinsiah itu aslinya itu dari mana? Karena kan ada orang orang Emirat, tapi aslinya itu dia orang Yaman. Ya kan, Pak? Naturalisasi. Ya, ada orang Emirat tapi aslinya orang Yaman. Jam. Jadi jinsiah itu artinya aslinya tuh jenisnya itu dari mana? Oke, jadi kalau saya kan harus jelas orang Indonesia nih. Ana Indonesiyu, ana min Indonesia. Kemudian Pak Syarif, Pak Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, ahlan bik. Nah, gitu. Oke, Aidon sampai itu apa, ada Ustaz? pertanyaan Bapak? Silakan bertanya kalau ada yang bertanyakan. Aidon itu apa? Juga, oh iya lupa jelaskan tadi. Juga saya dari Aidon. Indonesia. Saya orang Aidon. Indonesia juga. Saya dari Indonesia. Tanya Ustadz, Ya, oke, Pak Pak. yang min aina anta itu hanya berlaku untuk saat kita belum pernah berkenal atau juga misalnya saya udah kenal gitu sama Ustadz. Ya. Seperti, Jadi Ustadz, min aina aina itu juga anta. boleh kita bertanya, misalnya kamu dari mana? Saya dari mall. Ya, juga boleh kayak gitu. Nah, Jadi min bisa aina dipakai boleh. untuk ini ya Ustadz ya? Ya, bisa. Jadi min aina bisa kita bertanya dari datang dari mana dia? Tanya dia dari mall atau dia dari Jakarta, boleh juga. Atau dia datang dari bandara. Nah, ini umum. Min aina itu dari mananya umum. Dan boleh juga kita bertanya asalnya, asal negaranya mana. Oke Ustadz, jelas Ustadz. Ustadz, kita bisa tahu konteksnya seperti itu gimana Ustadz? Ya mungkin kita lihat kondisinya yang kita tanya juga gitu. Misalnya dia kayak dari bepergian gitu ya. Datang dari bepergian, min aina anta? Oh, saya misalnya dari Abu Dhabi misalnya. Atau misalnya kalau kita lihat dia orang baru, misalnya dia kayak orang asing gitu ya. Kita ketemu di jalan, terus dia mungkin kulitnya kayak kulit Eropa gitu ya. Tampilannya kayak tampilan orang Eropa. Nah, kita bertanya, min aina anta? Nah, nanti dia akan menjawab, saya dari, ini asal negara berarti kita bertanyanya. Jadi kita melihatnya kepada situasi kondisi saja, fleksibel, tidak monoton kepada bertanya tentang jinsiah, kewarganegaraan atau tentang negaranya. Bisa juga bertanya dia datang atau kembali dari mana, atau dia dari mana saja. Kita misalnya nanya kepada istri, min aina anti misalnya, saya dari dapur. Nah, juga bisa kayak itu, saya dari dapur. Kamu kemana saja misalnya kan? Saya di dapur, saya dari dapur. Boleh juga seperti itu. Jadi konteksnya terserah kita. Min aina itu umum, boleh kita gunakan dalam kondisi apa saja. Oke, lanjut pertanyaan lain Pak. Fadol. Ya Ustadz, kalau misalnya kita mau bertanya di mana Pak Iwan, gitu gimana Pak? Apakah juga bisa dibilang min aina Iwan atau gimana Pak? Gimana tadi Pak kata-katanya? Kalau misalnya saya ingin bertanya di mana Pak Iwan? Kalau kita bertanya di mana, itu kan kalau di berarti kan tempat. Artinya kita menanyakan posisi dia dari mana. Posisi dia di mana.
Kalau min Iya, aina betul. kan dari mana? Ya kan? Kalau min aina itu kan dari mana? Tapi kalau misalnya di mana, cukup kita pakaikan aina saja. Aina Iwan atau aina Pak Iwan atau aina Pak Sabar misalnya kan. Jadi cukup Oke. kita pakaikan aina saja. Tapi kalau kita tambahkan min, maka artinya di sini dari. Nah, karena dia datang dari tempat sesuatu, maka kita bertanya min aina. Oke, Ustaz. Oke. Ada lagi, Pak? Sebelum lanjut kepada percakapan berikutnya. Pak Ustadz, mau Ya. tanya Pak Ustadz. Oke. Itu kaifa halika berarti salah ya Pak Ustadz ya? Bukan kaifa halika, tapi kaifa haluka. Ya, itu sebetulnya orang Arab itu kan banyak mempermudah kaifahalak. Nah, gitu kan sering juga kita dengar kaifahalak. Sebenarnya salah itu. Yang betulnya kaifahaluk. Nah, ada hal yang perlu kita ketahui dari orang Arab. Orang Arab itu kalau dia rasa-rasa sulit atau berat mengucapkan satu kata atau satu huruf, maka mereka lebih mengatakannya kepada yang mudah. Misalnya u itu berat, Pak. Karena u itu dia harus memonyongkan mulut. U. Nah, kalau dia rasa-rasanya berat mengucapkannya, nah ini dalam percakapan sehari-hari, Pak ya, maka dia akan mengubahnya menjadi a, kaifahalak. Karena lebih mudah. I juga berat, Pak, kalau i. Makanya kalau kita dengar orang Arab bilang anta min en, misalnya kan min aina, saya dari Indonesia. Ya kan kalau kita mungkin berusaha untuk mengucapkan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, ana min Indonesia. Terus orang Arab bilang, oh, anta min Indonesia. Kok pakai ah, padahal kan i gitu ya. Karena memang orang Arab itu agak berat mengucapkan i dan u. Karena i itu harus bibir kita itu harus kalau bahasa Indonesianya? Effortnya lebih besar. Ya karena Nyengir. memang i kan i, ana Indonesia, gitu ya. Nah, tapi kalau orang kita ya biasa saja mengucapkan i, ana min Indonesia. Nah, jadi itu cuman perubahan-perubahan karena sudah menjadi kebiasaan orang Arab itu kalau mengucapkan sesuatu yang agak berat, maka dia rubah harokatnya sendiri. Sehingga bahasa Arab itu rusaknya karena orang Arab itu sendiri. Sebetulnya nggak seperti itu, tapi dia ucapkan seperti itu, akhirnya ya menjadi rusaklah bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari. Nah, Bahasa jalanan ya. bahasa Iya, Pak jalanan Ustadz. Ya, atau bahasa pasaran. kiranya betul begitu ya, Ustadz. Ya, jadi Ustadz, di sini biasanya mereka jarang bilang aina, tapi fan. when Fan atau when? to when. Itu Iya. kan When. when. Padahal When. kan When nggak itu ada di itu mana? dalam bahasa Arab nggak ada when. Fan juga nggak ada. Ben anta. Fan anta. Nah, ini jadi gitu. Karena mereka berat mengucapkan aina saja. Nah, mereka ucapkan when. When anta. When anta. Padahal kan aina anta. Nah, aina, kata-kata a dalam bahasa pertama itu mereka cenderung mengubahnya menjadi wa. Karena lebih mudah wa. When anta. Nah, jadi gitu. Jadi beratnya bagi mereka itu juga kadang nggak bisa juga kita samakan dengan beratnya kita. Jadi mereka berat terasa, kita biasa saja gitu ya. Jadi min aina. Tanya Pak Ustadz, Oke, Pak, tafadhol. kalau ada yang bilang man anta itu benar nggak itu? Kalau man Sama anta juga beda itu lagi. Kalau man anta beda lagi. Kalau min artinya dari. Kalau man artinya siapa. Oh, Man anta. Kalau man siapa? Jadi nanti akan kita temukan lagi kosakata baru. Kata tanya yang tadi yang sudah kita ambil itu ada kaifa, ada ma, apa artinya, kemudian ada hal, apakah, Hal. kemudian ada juga aina atau min aina. Aina artinya di mana, min aina artinya dari mana. Nah, di aina mana atau di mana, min aina artinya dari mana, kemudian juga ada man. Nah, man itu juga kata tanya, siapa. Jadi siapa kamu? Nah, boleh juga kalau kita bertanya siapa namamu itu, mas muka itu kita ganti dengan man anta. Man anta, maka dijawab nanti saya Khalil atau saya Muhammad, ana Muhammad. Nah, oke.
Lanjut Pak, ada lagi pertanyaan? Satu nanya Ustadz, Oke, Fatal. bagaimana sikap kita dalam berbicara atau bercakap-cakap dengan orang yang menggunakan dialek daerahnya sendiri, seperti kita bertemu dengan orang-orang yang dari Dubai. Mereka kan memiliki dialek yang berbeda, seperti mengatakan samak untuk ikan, mereka menyebutnya simach. Terus seperti dajaj, ayam, mereka menyebutnya diai. Begitu pula dengan rijal, mereka menyebutnya rayal. Nah, apakah kita tetap menggunakan bahasa balasannya dengan rijal saja, dengan dajjal saja, atau bagaimana Ustaz? Jadi kita bisa tahu perubahan-perubahan itu kalau kita juga sudah tahu kata aslinya apa. Jadi kenapa Bapak bisa tahu mereka mengatakan simach Pak tadi Pak, simach Pak ya? Kok bisa tahu bahasa aslinya samak? Gitu. Jadi gini Pak, bahasa Arab itu sudah sangat tua. Bahasa Arab itu sudah sangat tua. Sebetulnya bahasa yang masih menggunakan bahasa yang fusha itu hanya di masa-masa para sahabat atau di masa jahiliyah itu masih menggunakan bahasa yang asli. Tidak ada perubahan-perubahan. Tetapi karena bahasa Arab itu sudah sangat tua, maka akan ada perubahan-perubahan yang dalam pengucapannya. Sama dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kita banyak merubahnya sendiri. Padahal dulunya orang Indonesia nggak ada mengucapkan kata-kata seperti itu, tapi tiba-tiba ada bahasa-bahasa milenial namanya, ada bahasa-bahasa gaul, ada bahasa-bahasa kekinian. Jadi seolah-olah bahasa kekinian atau bahasa yang sekarang itu merusak bahasa-bahasa yang aslinya. Ya, contohnya ya kita misalnya ya dalam bahasa Indonesia apa ya? Dalam bahasa Indonesia itu contohnya lu, gue gitu ya. Gue, lu. Itu gue itu kan artinya saya. Lu itu artinya kamu. Nah, kita mengubahnya seperti itu seolah-olah kita tanpa merasa bersalah itu kita nggak merasa merusak bahasa Indonesia. Sebenarnya itu merusak bahasa Indonesia. Karena ketika orang Eropa belajar bahasa Indonesia, dia nyampe ke Jakarta, kita bilang lu, gue kepada mereka gitu kan, mereka nggak ngerti gitu. Karena yang mereka pelajari itu bahasa asli, bahasa resmi. Kamu dan saya. Begitulah dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu aslinya samak, misalnya tadi ikan. Tapi mereka mengatakan simach atau simach. Nah, bagaimana kita nanti bisa membedakan? Nah, di sini kembali kepada kebiasaan, keakraban telinga kita mendengarkan setiap kata atau ungkapan yang diucapkan oleh orang Arab. Kita tidak punya kaidah tertentu. Kaidah tertentunya nggak ada di sini. Kaidahnya harus seperti ini kalau dia asal katanya misalnya madrasah misalnya akan berubah menjadi seperti ini, enggak juga. Kalau masjid maka perubahannya seperti ini, enggak juga. Tapi kita bisa melihat kebiasaan. Kebiasaannya kayak gimana? Dan kaidahnya memang juga nggak seperti itu, tapi kebiasaannya kayak gimana? Misalkan maujud, nah, dalam bahasa aslinya. Tetapi orang Arab sekarang itu bilang maujud itu maugud. Ja itu dirubah menjadi ga, maugud. Kemudian dalam bahasa Arab itu juga Iqra misalnya. Kita menyuruh seseorang itu membaca. Iqra. Pakai qara'a. Iqra. Tetapi orang Arab biasanya mengatakan iqra. Qa itu dirubah menjadi ga. Iqra. Nah, kalau orang Mesir, qa itu dirubah menjadi a. Iqra. Qa berubah menjadi a. Iqra. Nah, ini perubahan-perubahan seperti ini hanya bisa kita pelajari setelah kita betul-betul menghafal dan betul-betul tahu kata-kata aslinya kayak gimana. Kalau udah tahu kata aslinya, maka kita akan mudah mengejanya nanti dalam bahasa pasaran yang sekarang atau yang kekinian. Nah, gitu ya Pak ya. Jadi rumus-rumusnya juga sulit kita jelaskan, karena memang bahasa Emirat dengan bahasa satu Emirat saja itu udah berbeda-beda. Orang Abu Dhabi dengan orang Fujairah agak berbeda. Apalagi dengan beda negara. Saudi dengan Mesir. Apalagi Maroko. Itu kalau orang Maroko yang cerita, kalau sesama mereka itu saya nggak ngerti, Pak. Satu kata pun saya nggak ngerti. Karena sesama mereka ngomong. Karena bahasa pasarannya lebih sulit dan lebih rumit lagi memahami.
Kecuali bahasa Mesir. Kalau bahasa Mesir insya Allah saya bisa paham lah. 80% paham apa yang mereka katakan gitu. Kalau bahasa pasarannya. Nah, apalagi kalau misalnya orang Arab berbicara dengan bahasa asli atau bahasa fusha. Ya, kalau bahasa asli itu bahasa fusha namanya dalam istilah. Bahasa fusha. Arti bahasa yang fasih. Yang betul, yang sesuai dengan kaidah. Sesuai dengan kapan seharusnya. Nah, gitu. Oke, Pak ya? Ada lagi? Lanjut ya, Ustaz. Oke. Baik, kita lanjut ya. Ini percakapan yang ke-5. Yang tadi ke-4, Pak ya? Oh, belum. Percakapan yang ke-4 lagi. Yang ke-3 tadi ya. Nah, ini percakapan yang ke-4. Al-hiwarur rabi'u. Oke, silakan Bapak baca, ulangi. Al-hiwarur rabi'u. Al-hiwarur rabi'u. Unzur wastami' wa a'id. Unzur wastami' wa a'id. Nah, ini ada 2 orang. Satu Maryam, satu Zainab. Nah, tadi nama orangnya pakai nama perempuan. Ada tamar butoh, Pak ya? Yang sebelumnya. Yang ini ada Khaulah, ada Khadijah. Nama perempuannya pakai tamar butoh. Nah, yang di bawah perempuan, tetapi dia tidak memakai tamar butoh. Nah, jadi nama perempuan itu ada yang memakai tamar butoh, ada yang tidak memakai tamar butoh. Yang tidak pakai tamar butoh, Maryam, Zainab, dan contoh-contoh lain. Kalau kita sudah memahami nama perempuan, maka kita nanti dalam menyusun kata-katanya, maka kita rubah pula menjadi kata-kata yang maknanya perempuan. Nah, gitu. Jadi kalau kita udah tahu, Maryam, oh itu nama perempuan itu. Zainab itu udah nama perempuan. Tetapi ada tuh dalam bahasa Indonesia, kita karena mungkin ketidaktahuan, sebenarnya nama itu nama untuk perempuan dipakaikan di dalam di Arab, dalam logat Arab, tapi kita pakaikan dalam nama laki-laki di Indonesia. Apa contohnya tuh, Pak? Misalnya Amal. Maisaroh. Maisarah itu laki-laki, Pak. Ya, di Indonesia banyak orang pakai nama Maisaroh perempuan, Pak. Perempuan ya. Nah, jadi Maisarah itu, ini kebalik yang tadi kan maksud saya kan nama perempuan dipakaikan untuk laki-laki. Nah, kalau Maisarah itu nama laki-laki dipakaikan untuk perempuan. Padahal Maisarah itu artinya laki-laki. Nama yang dipakai untuk laki-laki. Nah, ini kebalik kalau yang ini. Misalnya Amal. Amal itu A, pakai A, Amal. Nah, banyak kita temukan sekarang di Indonesia itu Amal itu nama laki-laki. Padahal Amal di dalam bahasa logat Arab, Amal itu nama yang biasa dipakai untuk perempuan. Nah, oke, tapi sebenarnya tidak terjadi persoalan dan tidak ada masalah sebetulnya. Ya, kalau kita udah tahu amal yang dimaksudkan, yang kita maksudkan itu adalah amalnya yang laki-laki, maka kita tetap memakai atau menyusun kata-katanya maknanya laki-laki. Nah, terserah kita nanti kalau kita nanti kita lihat amal yang ini terus perempuan, kalau yang amal yang ini laki-laki. Jadi boleh saja nanti bagaimana kita memposisikan kata-katanya. Oke, baik. Min aina anti? Kita ulangi sama-sama, Pak. Min aina anti? Aina anti? Ana min Misr. Ana min Misr. Oke, baik. Mesir. Hal anti Misriyatu? Hal anti Misriyatu? Oke. Kita hilangkan saja bunyi akhirnya. Hal anti Misriyah? Hal anti Misriyah? Naam, ana Misriyah. Naam. Wa ma jinsiyatuki anti? Naam. Misriyah. Ana Suriyah
Ana min Suria. Ana Suria. Ana min Suria. Ana min Suria. Ahlan wa sahlan. ahlan Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ada yang baru di sini, Pak? Ahlan bika. Yang baru di sini apa? Mister Mesir itu Mesir. Mesir. Kemudian ada lagi Misriyah. Beda dengan yang laki-laki. Misriyah. Kalau yang laki-laki tadi Pakistaniyun kan? Pakistani. Atau tadi apa lagi? Turki ya? Ya, Turki dan Pakistani. Tetapi untuk perempuan kita tambahkan ta marbutah. Misriyah atau Turkiyah atau Pakistaniyah. Kalau di sini tambahannya Suriah. Dia orang Suriah dan dia asli orang Suriah. Kalau laki-laki gimana, Tat? Kalau laki-laki Suri. Kalau Misri? Kalau Misri, kalau laki-laki Misri. Nah, sama seperti yang saya katakan tadi, kalau kita dengar orang Mesir sendiri mengatakan, dia akan bilang Masri. Karena dia berat mengatakan mi. Nah, dia bilang, karena ada so itu huruf tebal. Jadi, kalau seharusnya kan Misri. So, Misri. Tapi karena berat mengucapkan mi, kalau bertemu dengan huruf sad, maka dia bilang Masri. Tapi sebetulnya apa? Kaidahnya adalah Misri. Jadi hal anti Misri yaitu anti untuk perempuan. Anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan. Jadi hal anti Misri yaitu na'am, ana Misriyatu. Wa ma jinsiyatuki anti, dan apa kewarganegaraanmu anti? Ana Suriah, kewarganegaraan Suriah, dan saya dari Suriah. Oke, ahlan wa sahlan. Oke, Pak. Kalau Indonesia gimana, Tat? Gimana kalau perempuan Indonesia? Indonesia. Indonesia. Ini tulisannya. Indonesia. Kalau Padang, Ustaz? Indonesia, gitu Pak ya, tulisannya Indonesia. Ni-nya panjang Pak, Nisia. Aduh. Udah lama nggak nulis Arab, Pak. Indonesia. Kalau Padang gimana? Padang atau Sumedang? Padang. Jadi kalau yang ang-ang di belakang itu Pak, itu ada perbedaan-perbedaan Pak. Kalau orang Arab bilangnya. Kalau ada ang-ang di belakangnya itu Pak. Misalnya, Sumedang misalnya ya. Sumedang. Sumedang. Dangji. Gitu. Sumidangji. Jadi gitu. Kalau aslinya kan Sumedang. Tapi kalau dia asli Sumedang, Sumidanji. Gitu ya. Atau kalau misalnya apa ya? Banyak sih sebenarnya contohnya Pak. Susah saya ngomong. Misalnya Bogor. Ya, Bogor. Bogoria. Bujuri. Bujuri. Saya, ana min bujur, ana bujuri. Saya dari Bogor dan saya orang Bogor. Oke. Bisa dicontohkan ke seluruh kata. Nanti perubahan-perubahan itu nanti insya Allah seiring berjalannya waktu kita akan semakin mudah untuk menerapkan. Sip.
Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan? Iya Ustadz mau bertanya. Oke, sebentar Pak. Mumpung masih di awal. Ya. Biasanya di Arab itu tulisan-tulisan kan nggak ada harokatnya itu Ustadz. Kalau Iya. kan ada harokatnya paling enggak masih bisa membaca. Kalau nggak ada, kadang interpretasinya itu yang berbeda itu gimana Ustadz? Nah, gini Pak. Dalam bahasa Arab, kita sebetulnya kalau kita mempelajari kaidah duluan, kita cepat bosan. Nah, kalau kita mempelajari kaidah dulu, kita cepat bosan. Tapi sebaiknya kita mengiringi pelajaran ini dengan kaidah juga. Itu sebaiknya seperti itu. Tapi tetap kita mengutamakan percakapan, tapi juga kita iringi dengan kaidah. Nah, kalau di sini, kalau misalnya, saya kasih contoh misalnya, kira-kira Bapak bisa baca nggak? Saya kasih contoh di kertas yang kosong. Oke, yang ini aja, karena tidak ada kata-katanya. Oke, saya tuliskan ini, Bapak bisa baca nggak? Apa bacanya? Jinsiyah. Nah, dari mana Bapak tahu itu jinsiyah? Ada ya-nya berarti I. Enggak. Kan kita... Karena kita, ya, barusan mungkin biasa baca, tapi kalau dari awal mungkin saya akan baca Janasiyah. Kalau enggak kita baca sebelumnya gimana? Saya mungkin akan membaca Janasiyah. Gitu. Jadi bahasa Arab itu, di samping kita mempelajari kaidah, kita juga membiasakan pandangan, membiasakan mata kita dengan kata-kata. Dalam bentuk harakat, dalam punya harakat kayak gimana. Nah, jadi saya nggak ada baris ini. Berarti Bapak udah bisa baca kitab Gundul ini. Kan ini tulisan Gundul, nggak ada barisnya. Iya, seperti kitab Gundul. Iya, nggak ada barisnya. Tapi Bapak udah bisa baca. Alhamdulillah kan. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Kitab Gundul bacaannya semuanya sama, Ustadz. Sama bacaannya, yaitu Mafi Maklum. Iya, tapi walaupun Gundul, kalau kita sudah pernah membaca sebelumnya dalam bentuk ada harokatnya, kita akan mudah mengucapkannya. Contohnya Assalamualaikum nih, kita hilangkan saja Assalamualaikum ini. Kita kan udah biasa mengucapkannya kan? Assalamualaikum. Ini nggak ada barisnya, tapi kita bisa mengucapkan Assalamualaikum. Padahal nggak ada barisnya. Ada lagi contoh yang lain. Misalnya, Mas Muka. Ana. Khalil. Ana Khalil. Khalil. Kemudian Coba Ustaz yang jangan yang belum ada Ustaz. Gimana? Coba yang belum pernah. Yang belum pernah ada di tadi. Oke, baik. Yang Maktabah. Maktabatun. Maktabatun. Oke, yang lain. Apa tuh? Maktab. Udah sering dengar ya, Pak? Maktab. Kantor. Yang benar-benar asing gitu ya, Ustaz. Oke, baik. Apa ya? Saya coba. Oke nih. Apa tuh? Al-Hidorah. Apa? Al-Hadorah. Yang betulnya Al-Hadarah. Al-Hadarah. Ya. Apa artinya, Ustaz? Al-Hadarah. Oke, ada lagi. Ini artinya apa? Artinya apa, Ustaz? Artinya? Al-Hadarah artinya peradaban. Al-Hadarah. Al-Hadarah peradaban. Ada lagi yang lain nih. Apa tuh, Pak? Al-Jurumiyah. Al-Jurumiyah. Saya yakin Bapak yang baca Al-Jurumiyah ini udah pernah baca kitab Al-Jurumiyah sebelumnya nih kayaknya.
Cuma lihat Ustaz, pernah lihat. Ya karena memang ya pernah lihat ya. Jadi di depan ini saya ada buku, ada kitab al-jurumiyah, jadi saya ingatnya itu. Nah ini kata-kata yang agak tersusun lebih dari satu kata. Nah, apa tuh Pak? Allahumma. Ah? Allahumma. Al-walhuma. Kalau Allahumma itu kayak gini Pak. Beda. Al-walhuma. Allahumma. Salah. Al-himma. Al-humatun. Salah. Al-himah. Al-himah. Salah. Mafi maklum. Oke, panas dingin. Panas dingin. Saya kalau Belakang nanya ilham. kepada seseorang itu kalau dia masih diajak panas, artinya dia masih pengen terus gitu. Tapi kalau dingin berarti dia nyerah. Panas dingin, Pak. Panas. Panas. Jadi bacanya gimana? Al-wahumatun. Salah. Al-huma. Abu Alwi. Salah lagi. Ulul huma. Dekat. Halul huma. Salah lagi. Yang dekat yang belakangnya mana Tan? Yang keras tadi. Ulul himah. Salah. Udah Pak Ulul ya? hama. Udah nyerah aja lah. Wah, itu. Ulul hama. Panas. Salah. Kalah, Pak. Dingin. Oke, dingin. Saya tahu artinya tapi nggak bisa bacanya, Pak. Yang betul Semangat tinggi. Uluwul himmah. Ulul himah. Uluwul himmah. Ulul himah. Itu yang betulnya. Kok Oke, bisa? Artinya Ustaz, Lah ini gimana cara membaca bisa ini? Kok bisa? Iya Pak, kan bahasa Arab itu nggak simpel. Maksudnya bahasa Arab itu butuh tahapan. Jadi ini udah tingkat tinggi nih Pak. Nyantri dulu, nyantri. Jadi Bapak sabar dulu lah. Jadi kok tiba-tiba pengen ditantang gitu. itu apa Ustaz? Nahu sorof Ustaz ya belajarnya. Iya, nantilah kalau istilah-istilah itu insya Allah Bapak tahu nanti. Insya Allah bakal tahu. Kalau lanjut nih bakal tahu nih. Sambil jalan. Insya Allah lanjut Jadi, Ustaz. kalau Sampai baru insya Allah ini yang selamanya. simpel saja lah dulu. Nah, gitu ya. Jadi insya Allah untuk pengenalan kata-kata ini itu kita seiring semakin banyak kita membaca kata-kata dalam bahasa Arab, kita akan semakin terbiasa. Nah, ini kan ahlan wa sahlan nih kalau udah kayak gini tulisannya kita hilangkan saja. Kita coba hilangkan barisnya. Dimanapun kita temukan kata-kata seperti ini kita akan mengatakan ahlan wa sahlan. Nah, contoh hal anti misriyah ini kalau kita nanti ketemu kata-kata seperti ini dimanapun kita hilangkan saja barisnya misalnya kan. Nah, kalau udah kayak gini berarti dia itu hal anti misriyah itu bacaannya seperti itu. Jadi gimana kalau pengucapannya kayak gimana dalam bahasa Arabnya? Ya kembali lagi kepada kebiasaan kita mengatakannya. Insya Allah Pak, semakin seiring jalannya waktu, insya Allah akan semakin akrab dengan kata-kata bahasa Arab. Sebenarnya nggak cukup Pak 2 kali seminggu. Insya Allah. Idealnya kalau untuk ukuran bapak-bapak ini, idealnya tuh 3 sampai 4 kali seminggu. Karena hafalan itu cepat hilang, Pak. Apalagi kalau sudah dipakai lama. Bapak-bapak kan udah pakai lama tuh pikirannya. Daya ingatnya udah pakai lama. Harddisknya udah full. Tapi sebenarnya nggak full, Pak. Kita itu, pikiran kita itu merekam, sebenarnya bisa merekam, sampai sekarang pun kita masih bisa merekam. Tapi tergantung, itu beda, bukan fullnya, tapi tergantung softwarenya. Jadi bukan Prosesornya, Ustaz, prosesor. Bukan harddisknya, tapi software. Memorinya Pak Ustadz.
Bukan memorinya. Kalau memori kita tuh banyak, Pak. Tapi softwarenya, nangkapnya itu lama. RAM-nya ya. update. Nah, Ustaz. Nah. Ya, prosesornya gitu. RAM-nya Prosesor. 1G, 1G, Ustaz. 1G. Semakin kita itu Pak, semakin kita terbiasa menghafal, kita tuh akan semakin nantinya akan semakin mudah menghafal. Kalau ada orang mengukur kekuatan memori manusia itu, kalau kita umpamakan seperti kita konversi ke hard disk, itu hard disknya otak manusia itu sebesar mobil tangki itu, Pak. Memorinya manusia. Kalau dikonversikan ke dalam bentuk hard disk ya, maka hard disknya akan sebesar mobil tangki. Sebesar itu Pak memori manusia. Nah, bagaimana kekuatan menghafal manusia itu? Nah, itu kembali kepada kebiasaan. Semakin kita terbiasa menghafal, maka akan semakin cepat dan semakin mudah menghafal. Tapi menghafal yang jelek itu cepat, Ustaz. Karena dia berkesan. Biasanya kalau kita menghafal yang berkesan itu mudah, Pak. Contohnya tanggal gajian, Tat. Iya. Sama mengingat kejelekan orang, Ustaz. Itu cepat, Ustaz. Ya, karena itu berkesan. Terkesan sekali kita kan dengan kejelekan seseorang. Nah, makanya kita cepat hafal. Nah, bagaimana kita bikin Pak Sarah itu berkesan? Kembali kepada semangat kita sendiri. Nah, jadi kita Ustaz, ya mohon juga didoakan Ustaz supaya Bapak kita bisa dimudahkan untuk. Amin. Insya Allah. Kita ikhtiar dan juga mohon doakan sama Ustaz. Sama-sama mendoakan. Saya juga diberikan Allah semangat dan kemudian juga kemudahan mengajarkan dan memahamkan. Kalau Bapak harus mudahkan juga memahami dan juga menghafalkan. Amin. Baik Pak, udah jam 9 nih. Kita tutup dulu ya perjumpaan kita perdana ini. Insya Allah kita berjumpa hari Jumat. Insya Allah Pak ya. Nggak jadi hari Kamis, tapi hari Jumat. Insya Allah. Syukron, Zat. Tapi kalau hari Kamis kita majukan Pak ya. Kalau hari Kamis kita majukan menjadi jam 6. Gimana? Ya, hari Kamis jam 6 insya Allah Pak Ustaz. Oke, hari Kamis jam 6 ya. Oke. 6 pagi ya Ustaz? Iya. Gimana yang Bapak di Saudi bisa? Insya Allah bisa jam 6, jam 5 sini fajar subuh. Oke, kira-kira jam 6:15 lah. Nah. Ya, saya ngikutin aja, Ustaz. Oke, siap. Oke, nanti kalaupun ada rekamannya, saya ngikutin aja. Oh ya, nanti ada rekamannya. Nanti Bapak-Bapak saya add ke grup Telegram, karena rekaman akan saya kirim ke situ. Karena nggak muat di WA. WA nggak muat, karena rekaman cuma bisanya berapa MB cuman. Nah, Dan PDF-nya, Ustaz. Gimana, Pak? Dan PDF-nya apa materinya? Oh, ya. Bukunya. Juga akan saya kirimkan insya Allah. Baik. Ustaz, jadi jadwalnya hari Kamis sama hari Sabtu begitu, Pak Ted? Iya, Kamis dan Sabtu. Pukul 6 pagi ya? Kalau Sabtu kita jam 7:30. Oke. Kalau Kamis jam 6 pagi. 6 atau 6:30. Oke, Pak. Satu setengah jam berarti ya, Ted ya? Apa, Pak? Ya, 1,5 jam aja. Satu pertemuan 1,5 jam. Karena kalau agak lama mungkin tambah ini error nanti. Oke Pak Ustadz, syukron Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu, alhamdulillah dan doa. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Subhanallah. Terima kasih, Ustaz.